Pelan-pelan saja, Mas. Kenapa napasmu memburu seperti itu? Suaranya terdengar seperti bisikan angin di tengah padang ilalang, lembut dan menenangkan. Aku merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Di dalam kamar yang hanya diterangi oleh cahaya lampu tidur yang redup, wajahnya tampak begitu bersinar. Malam ini ia bukan lagi sosok rahasia yang harus kusembunyikan di balik bayang-bayang. Ia adalah istriku, wanita yang selama bertahun-tahun hanya bisa kusentuh lewat doa dan tatapan mata dari kejauhan. Aku masih merasa ini seperti mimpi, jawabku dengan suara yang hampir tidak keluar. Dadaku berdegup sangat kencang, dentumannya seolah memenuhi seluruh ruangan, menciptakan ritme yang sama dengan degup jantungnya yang bisa kurasakan saat aku memberanikan diri mendekat. Ia mengulurkan tangan, menyentuh dadaku tepat di atas jantung yang sedang berpacu. Ini nyata, Mas. Kita tidak perlu bersembunyi lagi, ucapnya sambil tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung ribuan janji. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di sekujur tubuhku. Dengan penuh kelembutan, aku membelai rambutnya, meresapi setiap detik yang telah lama kami nantikan. Di malam yang sakral itu, di bawah lindungan bulan muda yang syahdu, semua ketegangan dan rasa gugup perlahan sirna, berganti dengan gelombang kasih yang begitu dalam. Kami akhirnya menyatu dalam ikatan suci yang sah, melakukan setiap gerak dengan penuh kesopanan dan rasa hormat, seolah setiap sentuhan adalah cara kami mengucapkan syukur atas penantian panjang yang akhirnya berujung pada kebahagiaan yang sempurna di malam pertama kami. Kisah cinta kami memang tidak dimulai di bawah lampu sorot atau sorak-sorai keluarga. Sebaliknya, ia lahir di sudut-sudut sepi yang jauh dari jangkauan mata orang lain. Namanya Arini. Dia adalah wanita yang paling luar biasa yang pernah kutemui. Namun keadaan sempat memaksa kami untuk menelan kenyataan pahit bahwa cinta kami adalah sesuatu yang dianggap tabu oleh lingkungan sekitar pada saat itu. Kami berdua bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki aturan sangat ketat mengenai hubungan asmara sesama karyawan, ditambah lagi perbedaan status sosial yang seringkali menjadi bahan gunjingan di antara rekan kerja. Selama hampir 2 tahun, kami menjalani apa yang orang sebut sebagai hubungan rahasia. Kami tidak pernah datang ke kantor bersamaan, tidak pernah duduk satu meja di kantin, bahkan tidak pernah terlihat berinteraksi secara intens di media sosial. Setiap percakapan dilakukan lewat pesan singkat yang akan segera dihapus, dan setiap pertemuan dilakukan di kota-kota yang jauh dari tempat tinggal kami. Rasanya sungguh menyesakkan. Mencintai seseorang dengan begitu dalam namun harus bersikap seolah-olah kami tidak saling mengenal saat berpapasan di lobi kantor, adalah sebuah ujian mental yang luar biasa. Aku masih ingat bagaimana rasanya melihatnya diganggu oleh pria lain, dan aku hanya bisa mengepalkan tangan di dalam saku tanpa bisa berbuat apa-apa karena identitas kami harus terjaga. Namun, di balik semua kerahasiaan itu, hubungan kami justru tumbuh dengan sangat kuat. Karena tidak bisa pamer di depan umum, kami belajar untuk benar-benar mendengarkan satu sama lain. Kami membangun kepercayaan di atas fondasi kejujuran yang murni. Arini adalah tempatku pulang setelah lelah dengan hiruk-pikuk pekerjaan, dan aku adalah sandarannya ketika ia merasa dunia terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ada satu momen yang tidak akan pernah kulupakan. Saat itu hujan turun sangat deras, dan kami sedang duduk di dalam mobil di parkiran basement yang sepi. Arini menangis karena merasa lelah harus terus bersembunyi. Ia merasa seolah-olah cinta kami adalah sebuah kesalahan besar yang memalukan. "Sampai kapan kita harus begini?" tanyanya dengan suara serak. Aku memegang tangannya erat-erat. "Sampai aku siap memberikan dunia yang pantas untukmu. Bersabarlah sebentar lagi." Kalimat itu bukan sekadar janji kosong. Aku mulai merencanakan masa depan kami dengan sangat matang. Aku bekerja 2 kali lebih keras untuk mencapai posisi di mana aku tidak lagi terikat oleh aturan perusahaan yang konyol itu, atau setidaknya memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempertahankan hubungan kami.
Aku menabung setiap sen yang kupunya untuk membangun sebuah rumah kecil yang nantinya akan menjadi tempat kami tidak perlu lagi bersembunyi. Waktu terus berjalan, dan tekanan untuk segera menikah mulai datang dari keluarga masing-masing. Ibuku sering mengenalkanku pada anak teman-temannya, sementara Arini terus-menerus didesak oleh ayahnya untuk menerima pinangan seorang pria yang dianggap mapan. Kami berada di titik nadir, di mana rahasia ini hampir menghancurkan kami dari dalam. Hingga pada suatu hari, aku mengambil keputusan besar. Aku mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tersebut setelah mendapatkan tawaran di tempat lain yang jauh lebih menghargai kehidupan pribadi karyawannya. Di hari terakhirku bekerja, aku tidak pergi begitu saja. Setelah jam kantor usai, aku berjalan menuju meja Arini di depan banyak orang yang masih ada di sana. Semua mata tertuju pada kami. Suasana mendadak hening. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasku, berlutut di hadapannya, dan berkata dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan, "Arini, selama ini aku pengecut karena membiarkanmu bersembunyi di balik rahasia. Tapi hari ini, di hadapan semua orang, aku ingin dunia tahu bahwa aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi istriku?" Arini menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, kami berpelukan di depan umum tanpa rasa takut. Bisik-bisik rekan kerja tidak lagi terdengar seperti ancaman, melainkan seperti latar belakang musik yang mengiringi kebahagiaan kami. Pengumuman itu tentu saja mengejutkan banyak pihak. Keluarga kami sempat kaget. Namun melihat betapa gigihnya kami memperjuangkan satu sama lain selama ini, mereka akhirnya memberikan restu yang tulus. Kami membuktikan bahwa cinta yang diawali dalam diam bukan berarti lemah. Justru ia memiliki akar yang paling dalam karena diuji oleh kesunyian. Persiapan pernikahan kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami tidak ingin pesta yang mewah. Kami hanya ingin sebuah perayaan di mana kami bisa berjalan bergandengan tangan tanpa perlu menoleh ke belakang. Kami ingin menunjukkan bahwa cinta ini sudah sah, sudah terang, dan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Malam pertama kami yang aku ceritakan di awal tadi, adalah puncak dari semua perjuangan itu. Kegugupan yang kurasakan bukan karena aku tidak mengenalnya, tapi karena akhirnya aku memiliki hak sepenuhnya untuk mencintainya. Perasaan debar di dada itu adalah bentuk syukur karena Tuhan mengizinkan kami melewati masa-masa sulit itu bersama-sama. Kini, setelah beberapa bulan menjalani kehidupan pernikahan, rasanya masih seperti mimpi saat aku terbangun di pagi hari dan melihatnya ada di sampingku. Kami sering tertawa mengenang masa-masa saat kami harus berakting seperti orang asing. Sekarang, kami bisa pergi ke pasar bersama, makan di pinggir jalan tanpa takut tertangkap kamera rekan kerja, dan mengunggah foto kebersamaan kami dengan bangga. Ternyata, ada kekuatan yang luar biasa ketika kita berani jujur pada dunia. Beban yang selama ini menghimpit bahu kami seolah hilang menguap begitu saja. Aku belajar bahwa cinta memang membutuhkan ruang pribadi, tetapi ia juga membutuhkan pengakuan agar bisa tumbuh dengan sehat. Banyak orang bertanya, apakah aku menyesal harus menyembunyikannya begitu lama? Jawabanku adalah tidak. Masa-masa rahasia itu mengajari kami tentang kesabaran, tentang bagaimana menjaga perasaan tanpa validasi orang lain, dan tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya. Itu adalah periode pematangan bagi hubungan kami sebelum akhirnya kami siap untuk diumumkan ke dunia. Rumah kami sekarang selalu dipenuhi dengan tawa. Arini sering menggodaku tentang betapa kaku dan gemetarnya aku di malam pertama kami. Sementara aku hanya bisa tersenyum malu mengingat betapa lucunya saat aku hampir menjatuhkan cincin saat melamarnya di kantor dulu. Segala perjuangan itu, segala air mata yang pernah tumpah di dalam mobil gelap, semuanya terbayar lunas. Kisah kami adalah bukti bahwa setiap rahasia punya waktunya sendiri untuk terungkap. Dan jika rahasia itu adalah tentang cinta, maka saat ia terungkap, ia akan menyinari segalanya dengan cahaya yang paling indah.
Aku adalah pria paling beruntung karena memiliki wanita sehebat Arini, yang setia menungguku di balik tirai rahasia, sampai aku cukup berani membawanya ke depan dunia sebagai ratuku. Cinta ini awalnya memang rahasia. Namun kini ia adalah sebuah cerita indah yang ingin kubagikan kepada siapa saja yang sedang berjuang dalam diam. Jangan menyerah, karena malam yang paling gelap sekalipun akan berakhir dengan terbitnya matahari. Dan saat matahari itu terbit untuk cintamu, pastikan kamu menggenggam tangan pasanganmu dengan erat, dan katakan pada dunia bahwa dialah alasanmu untuk terus berjuang. Kami sudah membuktikannya, dan kini giliranmu untuk berani mengumumkannya kepada dunia.